Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Pada hari Minggu ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Tuhan kita Yesus Kristus. Hari di mana kita mengenangkan dan menghadirkan kembali peristiwa suci Kamis Putih, di mana Yesus Kristus membuat dan memberikan kita sebuah perjanjian baru. Tubuh dan darahnya dimeteraikan demi keselamatan dan kebahagiaan kita kini dan kelak. Dan seketika kita melihat kembali peristiwa perjanjian lama dalam bacaan pertama minggu ini, di mana sang Nabi Musa setelah turun dari Gunung Sinai mendengarkan titah Tuhan, ia turun di hadapan bangsa Israel membacakan semua sabda dan titah Tuhan. Dan sebagai tanggapannya, bangsa Israel mengatakan, semua sabda Tuhan telah kami dengar, semua perintahnya telah kami dengar, dan kami akan melaksanakannya. Dan oleh karena itu, keesokan harinya Musa membangun sebuah mezbah, dan di atas altar itu dibacakannya sekali lagi semua hukum dan titah Tuhan. Dan mereka berjanji akan menaati semua firman Tuhan. Dan oleh karena ketaatannya itulah hewan korban disembelikan sebagai sebuah tanda perjanjian. Dan darah hewan itu direciki di atas altar atau di atas mezbah, dan sebagiannya direciki atas diri setiap bangsa Israel. Dan pada hari itulah terjadi sebuah perjanjian di mana Tuhanlah satu-satunya Allah Israel dan pemimpin bangsa Israel, dan mereka menjadi bangsa terkasih Tuhan. Dan oleh karena itu kita melihat dalam perjanjian baru, Yesus hadir membaharui perjanjian yang telah gagal oleh karena dosa-dosa bangsa Israel dalam peristiwa Kamis Putih, dan diterjemahkan secara indah dalam peristiwa Jumat Agung di atas Golgota. Ia mengatakan dalam bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, inilah tubuhku dan inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu demi pengampunan dosa dan bagi keselamatan kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, betapa indah kisah kasih Tuhan. Dia tidak pernah kehilangan cara untuk mengembalikan kita semua. Hutang dosa lama dibayar dengan lunas, bukan dengan harta, bukan dengan kepandaian, namun dengan darah dan tubuh Sang Allah itu sendiri. Dia mengatakan, barang siapa yang tidak makan tubuhku dan tidak minum darahku, dia tidak akan menjadi bagian dari keluarga besar kerajaan Allah, dan dia tidak memiliki kehidupan kekal. Dan dia tekankan sekali lagi, ini bukan berarti sebuah kiasan, bukan merupakan sebuah simbol, namun sebuah penekanan bahwa dengan tubuh dan darah Kristuslah kita akan mampu menikmati keselamatan kekal yang dijanjikan Bapa, yang saban hari dijanjikan dan diraciki oleh darah hewan korban. Dan sebuah karya yang lebih indah, hewan korban pada perjanjian lama diraciki atas diri bangsa Israel. Namun darah Sang Tuhan dalam perjanjian baru bukan hanya diraciki di atas salib, namun menjadi santapan rohani kita, di mana bukanlah tubuh kita secara ragawi yang diraciki, namun Dia membarui kita dari dalam. Dan dari sanalah Ia akan membarui altarnya yang kudus di hati kita dengan darah dan tubuhnya yang kudus. Begitu indah peristiwa suci ini. Pertama-tama kita berterima kasih kepada Sang Tuhan yang menginspirasikan dan menguatkan kita, dan memberi kita makanan yang tak akan pernah sina, yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pesan hari ini juga, mari kita semua yang dibaptis, kita tahu dan sadar bahwa Kristus benar-benar hadir dalam Ekaristi. Dan di dalam nadimu, nadiku, dan nadi kita semua yang menerima tubuh dan darah Kristus, mengalir cinta Sang Tuhan lewat tubuh dan darah Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita sebarkan semangat kasih dan juga semangat rela berkorban tanpa memilih-milih dan tanpa menanti pamrih. Sebab cinta yang masih menanti pamrih dan menghitung-hitung bukanlah cinta. Sebab nama dari cinta atau cinta itu mempunyai sebuah nama, yaitu pengorbanan. Dan untuk pengorbanan, mari kita belajar dari Sang Tuhan kita sendiri. Mari kita renungkan bersama.